Kita ulas kasus pelajar diduga tewas akibat dikeroyok teman kelasnya di Grobogan, Jawa Tengah bersama Komisioner KPAI Aris Adi Leksono. Selamat petang, Mas Aris. Selamat petang, Mbak. Mas Aris, kalau dari yang KPAI pantau di kasus Grobogan, sebenarnya bagaimana kronologinya? Ya, tentu eh, sudah sebagian besar disampaikan oleh pihak kepolisian ya. Dan yang kami terima adalah eh, terjadi perkelahian sampai 2 kali. Itu yang perlu digarisbawahi. Hmm, Di sini ini menunjukkan bahwa ada lemahnya pengawasan tentunya dan tentu ada lemahnya deteksi dini ya ya, terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya perkelahian, terjadinya kekerasan antar sesama peserta didik begitu. Nah, ya. kalau kemudian pengawasannya, kemudian deteksi dininya itu bisa dilakukan oleh pihak sekolah, maka tentu tidak sampai kemudian terjadi perkelahian yang kedua ya. Kemudian itu berakibat fatal sampai kemudian meninggal salah satu siswa kita atau anak kita begitu. Ya, KPAI jadi melihat yang paling bertanggung jawab adalah pihak sekolah dalam hal ini. Ya, pastinya demikian begitu karena anak di dalam lingkungan sekolah itu harus mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebut gitu. Anak di dalam lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan dari siapa? Tentu dari pendidik, tenaga kependidikan dan juga tentu sesama peserta didik. Maka eh, langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian saya kira sudah tepat dan tinggal kemudian bagaimana prosesnya ini bisa cepat sehingga apa yang menjadi harapan keluarga korban, keadilan yang Ya, didapatkan itu betul-betul bisa terwujud begitu. Mas Aris, kalau dari yang KPAI dalami, apakah perkelahian ini terjadi di sekitar lingkungan sekolah pada saat waktu sekolah atau seperti apa? Iya, berdasarkan catatan kronologi hasil kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan Kemendikbud, terjadinya tentu di lingkungan sekolah dan nggak lama begitu kejadian perkelahian ini sehingga berujung fatal ya, seperti itu. Kalau KPAI sudah bicara belum dengan pihak sekolah? Karena kan apalagi perkelahian sampai 2 kali, kok yang nggak ada pihak sekolah yang misalnya bertanya ada apa atau tidak ada informasi seputar perkelahian ini? Ya, tentu itu yang kemudian perlu didalami ya. Dalam hal ini pihak polisian pastinya begitu Ya. dan juga kami berkoordinasi dengan Irjen Kemendikbud dan dengan pihak sekolah itu agar kemudian ini menjadi perhatian, menjadi evaluasi bagaimana kemudian pentingnya pengawasan dalam konteks memberikan perlindungan agar tidak terjadi kekerasan di satuan pendidikan dan Ya. juga tentu tadi yang kami tekankan ya, bagaimana satuan pendidikan melakukan deteksi dini terkait perilaku-perilaku yang akan apa namanya akan mengarah kepada terjadinya kekerasan, baik perilaku korban maupun perilaku dari pelaku. Karena sebenarnya kalau mampu mendeteksi kan itu bisa terkendali. Ya. Anak-anak pelaku itu cenderung agresif, anak-anak pelaku itu cenderung apa namanya merasa lebih begitu. Superior begitu Dia ya? akan ya superior ya, dia akan cenderung mencari-cari perhatian, kemudian juga mencari korban yang kemudian dia memiliki karakter yang apa namanya kurang percaya diri, minder, implender dan seterusnya. Nah, kalau dua situasi ini bisa dideteksi, bisa apa namanya diperhatikan begitu dilakukan pengawasan maka tentu ini bisa terkendali gitu sehingga hal-hal yang fatal ini bisa seminimal mungkin tidak terjadi di satuan pendidikan kita gitu. Mas, tapi di sisi lain juga kan pelaku ini masih di bawah umur. Bagaimana KPAI mendampingi baik itu pelaku maupun korban? Di dalam perundang-undang kami sudah diatur Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di dalam Undang-Undang SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu tahapan-tahapan terkait penanganan APH ini ada di dalam SPPA. Pendekatan restoratif justice, setiap tahapan dalam konteks penegakan keadilannya, menerapkan diversi dan seterusnya. Tentu mekanisme yang diatur di undang-undang ini harus kemudian dijunjung ya kepolisian
mengacu kepada itu tentunya, dan pada tahapan-tahapan berikutnya misalkan di pengadilan dan seterusnya. Dan yang paling penting tentu bagaimana hari ini pihak sekolah, pihak pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap korban, keluarga korban. Mulai dari pendampingan secara psikososial, kemudian pendampingan hukum jika dibutuhkan, bahkan kemudian juga bantuan sosial pastinya. Karena kita tahu pasti korban dan keluarganya merasa sangat terpukul begitu. Iya pasti. ABH yang di bawah umur ya sekali lagi ada mekanisme SPPA yang kemudian bisa ditegakkan ya, yang bisa diterapkan dalam konteks memberikan keadilan kepada korban. Mas, dan juga yang harus dilakukan adalah kan pengawasan ini apa yang bisa didesak dari pihak sekolah. Karena kan kejadiannya sudah ada. Apakah memang proses hukum juga harus dikenakan terhadap sekolah tersebut? Saya kira belum bisa menyimpulkan sampai sejauh itu, Mhm. beri kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan kan gitu. Dan tadi kepolisian juga sudah menyampaikan sementara ini ada dua terduga gitu Mhm. atau APH begitu. Ya. Tentu akan diproses lebih lanjut, Mhm. kemudian pihak-pihak mana yang kemudian terlibat dan seterusnya. Saya kira ini kita harus hormati proses ini. Kita hormati prosesnya, kita desak juga pengungkapan secara transparan agar ada keadilan bagi korban dan tidak ada kejadian yang Betul, terulang lagi. Terima kasih betul. Mas Aris Adi Laksono, Komisioner Sama-sama, KPAI. sama-sama.